Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat youtuber dimanapun berada, khususnya kepada Bapak Ibu Guru se-Nusantara. Jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi dunia pendidikan dan dunia medsos. Baik sobat youtuber dan Bapak Ibu Guru, pada edisi kali ini saya akan berbagi tentang contoh laporan observasi pembelajaran rekan sejawat. Sebelumnya Bapak Ibu, di video-video sebelumnya di sana saya sudah banyak hal membahas tentang plafon Merdeka Mengajar. Karena itu jangan lupa ya kunjungi channel saya. Di sana ada banyak sekali video-video yang membahas tentang plafon Merdeka Mengajar. Di antaranya di sana ada cara mudah buat akses nyata, aksi nyata berupa video di PMM, kemudian cara unggah file bukti karya di PMM, dan bagaimana cara mengisi di plafon Merdeka Mengajar tahun 2024. Jadi Bapak Ibu silahkan kunjungi juga di dashboard video channel saya. Di sana ada banyak hal yang bisa Bapak Ibu temukan tentang bagaimana cara mengisi dari plafon Merdeka Mengajar tahun 2024. Karena itu support dan dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke tema, yaitu tentang bagaimana contoh dari laporan observasi pembelajaran rekan sejawat. Oke, kita akan mulai langsung ke TKP. Let's go. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi di sini saya akan memberikan informasi tentang contoh observasi pembelajaran rekan sejawat. Seperti biasa Bapak Ibu silahkan masuk di PMM, kemudian masuk ke plafon Merdeka Mengajar. Nah kemudian nanti masuk ke bukti karya Bapak Ibu ya, masuk ke bukti karya. Nah ini adalah laporan Bapak Ibu, contoh laporan observasi proses pembelajaran rekan sejawat. Jadi Bapak Ibu bisa melihat contoh yang ada di plafon Merdeka Mengajar. Nah, di sini saya akan memperlihatkan salah satu contoh yang sudah diunggah oleh teman kita di plafon Merdeka Mengajar, dan ini bisa menjadikan acuan buat kita Bapak Ibu ketika ingin membuat laporan observasi proses pembelajaran rekan sejawat. Kemudian di bawah Bapak Ibu, di sini ada deskripsi ya, hanya contoh. Laporan ini disusun sebagai contoh yang nantinya bagi saya dan teman-teman di sekolah dalam membuat laporan observasi rekan sejawat. Jika ada yang keliru, mohon saran perbaikannya. Jadi Bapak Ibu, di sini saya mengambil contoh yang ada di plafon Merdeka Mengajar. Untuk jenjangnya ini adalah SMP ya. Kemudian kelasnya itu tidak terkait kelas dan tidak terkait dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini adalah penulisnya adalah Hasdinar ya. Nanti bisa dilihat profilnya. Kemudian Bapak Ibu di sini sudah banyak komen ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada banyak komen. Sehingga contoh ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk proses pembuatan dari observasi proses pembelajaran rekan sejawat. Nanti jika Bapak Ibu ingin melakukan komen setelah login di akun Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa mengisi isi kuesioner dan saran Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berpartisipasi, silahkan komentar di bawah dari karya atau bukti karya ini Bapak Ibu. Oke, kita akan lihat Bapak Ibu untuk karya. Di sini ada unduh ya. Jadi nanti bisa kita unduh untuk bukti karyanya. Kemudian
Bapak Ibu juga bisa membantu dan berpartisipasi dalam membagikan karya ini kepada media sosial ya. Jika memang karya tersebut adalah bermanfaat buat Bapak Ibu dan nantinya juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Oke Bapak Ibu, kita unduh dulu untuk karyanya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi inilah laporan observasi proses pembelajaran rekan sejawat. Yang mana di sini adalah penulisnya dari yang mana tanggal observasi itu adalah 12 Februari 2024, kemudian waktunya adalah 9.20 sampai 10.40, kelasnya adalah 8A, kemudian guru yang diobservasi adalah Ibu Siti SPD ya. SMP Negeri 5 Palangga ya. Jadi saya mohon izin kepada Ibunda Ibu Siti SPD ya dari SMP Negeri 5 Palangga. Di sini saya ingin berbagi dari karya Ibu ya, dari Ibu Siti ini untuk bisa mencontohkan kepada teman-teman yang lain ya. Kemudian di sini Bapak Ibu untuk tata cara penulisan dari observasi rekan sejawat ini meliputi pendahuluan Bapak Ibu ya, ada pendahuluan, kemudian latar belakang ya, kemudian tujuan observasi Bapak Ibu ya, metode observasi, kemudian etika observasi ya, kemudian komponen yang diobservasi. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti item-item yang dicontohkan oleh Ibu Siti ini ya Bapak Ibu, yang mana urutannya seperti yang saya sebutkan di atas tadi ya Bapak Ibu. Nah, pada komponen yang diobservasi di sini ada perangkat pembelajaran ya, yang mana pada perangkat pembelajaran ini terdiri dari deskripsi, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian rencana pembelajaran, strategi pembelajaran, pemanfaatan sumber belajar, dan penilaian dan evaluasi Bapak Ibu. Jadi ini adalah komponen-komponen yang Bapak Ibu temukan pada komponen yang diobservasi Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut berikutnya itu adalah ada dukungan khusus ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menyusun atau membaca kalimat yang ada di sini, kemudian Bapak Ibu bisa jadikan referensi Bapak Ibu ketika menyusun dari lembar observasi pembelajaran atau proses pembelajaran rekan sejawat. Nah, kemudian di sini ada dukungan khusus, kemudian ada penggunaan teknologi, kemudian ada integrasi kearifan lokal, kemudian ada kesiapan kelengkapan Bapak Ibu ya. Kemudian melalui observasi ini ya, bahwa Ibu Siti telah dengan cermat merancang perangkat pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan efektif bagi siswa kelas 8A ya. Nah, di sini ada tabel Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu buat tabelnya nanti ya, tentang deskripsi perangkat pembelajaran, yang mana di sini kolomnya terdiri dari nomor, kemudian elemen perangkat pembelajaran, kemudian ada analisis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mencontoh ini sesuai dengan urutan yang ada di yang telah dibuat oleh Bu Siti ini untuk Bapak Ibu jadikan referensi ya, sekali lagi Bapak Ibu ya. Jadi ini sangat lengkap sekali yang dibuat oleh Ibu Siti ini ya, terkait dengan lembar observasi dari proses pembelajaran. Nah, kemudian dokumentasi Bapak Ibu silakan nanti sertakan foto atau salinan perangkat pembelajaran yang digunakan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa fotokan di sini sebagai dokumentasi Bapak Ibu untuk laporan dan proses pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk metode pengajaran Bapak Ibu. Nah, metode pengajaran ini tentunya Bapak Ibu harus bisa menyusun metode yang digunakan dalam pembelajaran tentunya. Baik itu metode ceramah, kemudian diskusi kelompok ya, kemudian pembelajaran berbasis proyek, yang tentunya dari masing-masing metode ini ada kelebihan dan kekurangannya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil opsi ini salah satu ya dari yang ingin disampaikan dalam proses pembelajaran Bapak Ibu, apakah mengambil ceramah, apakah diskusi kelompok,
atau pembelajaran berbasis project Bapak Ibu. Nah, ini pun juga masih banyak ya metode pengajaran, baik itu dengan demonstrasi praktikum dan brainstorming ya Bapak Ibu ya. Yang mana sekali lagi di masing-masing metode pengajaran ini ada kelebihan dan kekurangannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pahami betul dari kelebihan dan kekurangan yang ada di masing-masing metode pengajaran. Nah, kemudian Bapak Ibu, berikutnya di sini adalah model pembelajaran dan pendekatan ya. Model pembelajaran dan pendekatan Bapak Ibu juga bisa dijabarkan dalam bentuk tabel Bapak Ibu ya, yang mana di sini untuk model pembelajaran ini ada pembelajaran kooperatif, yang mana kelebihannya adalah mendorong kerjasama tim dan tanggung jawab bersama, kemudian meningkatkan keterampilan sosial siswa, mendukung pembelajaran aktif ya, dan kekurangannya pun juga harus Bapak Ibu jelaskan dan disampaikan di masing-masing metode model pembelajaran kooperatif. Baik itu pembelajaran inquiry juga demikian Bapak Ibu, maupun pembelajaran berbasis masalah ya. Nah, ini adalah pendekatan-pendekatan ya, metode dari pembelajaran yang perlu Bapak Ibu jabarkan di dalam kelebihan dan kekurangan. Nah, berikutnya Bapak Ibu setelah metode di sini berikutnya adalah tentang media. Media pembelajaran dan bahan ajar. Bapak Ibu harus bisa mengambil opsi tentang media pembelajaran dan bahan ajar Bapak Ibu. Jadi nanti dari analisis model pembelajaran dan pendekatannya, apakah Bapak Ibu menggunakan sistem atau media pembelajaran dengan menggunakan presentasi multimedia, yang mana di sini Bapak Ibu tentunya menyajikan informasi dengan cara visual dan menarik, dapat memfasilitasi pemahaman konsep yang kompleks dan meningkatkan keterlibatan siswa melalui audio dan gambar Bapak Ibu. Nah, ini pun juga Bapak Ibu harus jelaskan dan disampaikan di dalam lembar observasi proses pembelajaran. Baik itu tadi presentasi maupun buku teks, kemudian sumber belajar online. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan satu ataupun dua referensi yang ada di bagian model pembelajaran ini Bapak Ibu, karena banyak model yang bisa Bapak Ibu gunakan di dalam proses pembelajaran. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu ya tentang model atau media pembelajaran dan bahan ajarnya, bisa presentasi, buku teks atau sumber belajar online ya. Artinya bisa referensi, browsing ya, itu tentunya juga merupakan referensi dari Bapak Ibu dalam penyampaikan materi-materinya. Nah, berikutnya Bapak Ibu di sini ada asesmen ya. Asesmen itu sebagai bentuk evaluasi yang Bapak Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran. Karena dengan asesmen Bapak Ibu akan bisa mengukur tingkat kemampuan siswa dan tingkat ketercapaian siswa di dalam memahami materi yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, di sini asesmennya asesmen formatif ya, yang mana di sini tentunya akan memberikan umpan balik ya terhadap kemajuan siswa, kemudian mendorong perbaikan kontinu dalam pembelajaran dan mendukung keterlibatan siswa secara aktif. Nah, berikutnya juga asesmen sumatif ya, ataupun tugas proyek Bapak Ibu. Nah, ini tentunya Bapak Ibu bisa juga mengambil satu ataupun dua opsi dari analisis asesmen yang akan Bapak Ibu lakukan dalam proses pembelajaran yang ada di plafon Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu jangan lupa sertakan contoh soal atau instrumen asesmennya Bapak Ibu. Nah, ini tentunya nanti Bapak Ibu harus menyertakan seperti yang dimaksud pada ini ya. Jadi contoh soal dan instrumen asesmennya seperti apa, sehingga nanti diperoleh Bapak Ibu nilai dari asesmen yang Bapak Ibu lakukan, sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui ketercapaian dari siswa di dalam memahami materi Bapak Ibu yang sudah dilaksanakan di kelas. Nah, kemudian Bapak Ibu yang terakhir ini adalah kesimpulan dan rekomendasi Bapak Ibu, yang mana di sini Bapak Ibu bisa membuat kesimpulan dari observasi yang Bapak Ibu lakukan selama proses pembelajaran yang sudah disampaikan dalam pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya adalah rekomendasi, ini juga sebagai bentuk tindak lanjut Bapak Ibu. Silakan nanti sekali lagi kalimat yang ada di sini Bapak Ibu bisa ambil
sebagai referensi Bapak Ibu untuk melengkapi dan membuat dari observasi proses pembelajaran. Oke Bapak Ibu, kemudian yang terakhir di sini adalah penyampaian laporan bahwa dengan menerapkan rekomendasi ini diharapkan pembelajaran di kelas 8A pada mata pelajaran IPA dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif pada pencapaian siswa serta pengalaman pembelajaran mereka. Kemudian hormat kami dan seterusnya Bapak Ibu ya. Kemudian lampiran Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lampirkan yang meliputi bukti fisik, kemudian foto ataupun salinan dokumen yang mendukung observasi seperti perangkat pembelajaran, media pembelajaran, bahan ajar, dan asesmen Bapak Ibu. Nah ini bisa digunakan Bapak Ibu sebagai lampiran dari laporan observasi proses pembelajaran rekan sejawat. Nah demikian tadi Bapak Ibu contohnya, dan nanti Bapak Ibu bisa unduh ya. Jadi di sini bisa Bapak Ibu download, kemudian bisa Bapak Ibu contoh referensinya sebagai Bapak Ibu menyusun perangkat atau observasi proses pembelajaran rekan sejawat. Jika Bapak Ibu sudah membuat, nanti Bapak Ibu jangan lupa diunggah di plafon Merdeka Mengajar yang masuk pada kategori karya saya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa masuk di sini ya, setelah masuk di akunnya Bapak Ibu, yaitu masuk di karya saya, kemudian silakan Bapak Ibu upload sesuai dengan kategori yang Bapak Ibu buat ya. Karena memang itu masuk di bahan pembelajaran, ya silakan masuk di bahan ajar. Demikian Bapak Ibu contoh dari lembar ataupun observasi proses pembelajaran di plafon Merdeka yaitu rekan sejawat. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.